wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Safa Nabila Widianingrum yang berperan sebagai Rohana Kudus, dan teman-teman saya, Nafsir Ratu Priyatala berperan sebagai Dewi Sartika. Saya, Isnaini Sekar Larasati berperan sebagai Nyi Ahmad Dahlan. saya Ajeng Wulandari sebagai Raden Ajeng Kartini. Di sini kami akan menampilkan drama edukatif yang berjudul 4 Sri Kandi, 4 Cahaya Pendidikan. Selamat menyaksikan. Hari ini, di tengah dunia yang berubah cepat, kita memanggil 4 cahaya luar biasa. Pahlawan perempuan yang tidak hanya mencatat sejarah, tetapi membentuk dasar pendidikan bangsa. Mereka datang bukan sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai suara hati untuk para pendidik masa kini. Saya, Dewi Sartika. Dulu, saya membangun sekolah perempuan pertama. Bagi saya, pendidikan adalah taman. Taman untuk anak-anak tumbuh sesuai kodratnya, bukan dipaksa sama. Guru adalah penuntun, bukan penguasa. Guru membantu anak menemukan jalannya, bukan memaksakan jalan. Saya, Kartini. Saya bermimpi melihat anak-anak perempuan pergi ke sekolah tanpa rasa takut, tanpa dilarang, tanpa dibatasi oleh adat. Bagi saya, belajar itu bukan kemewahan. Belajar adalah hak. Dan ketika perempuan belajar, seluruh generasi akan ikut terangkat. Saya, Nyi Ahmad Dahlan. Saya percaya bahwa ilmu itu cahaya. Tapi cahaya itu harus menjaga hati. Pendidikan harus membuat kita lebih berakhlak, bukan hanya pintar. Tujuan belajar adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Saya, Rohana Kudus. Saya jurnalis pertama Indonesia. Saya percaya sekolah harus melatih keberanian berpikir. Anak harus diajari bertanya, tidak hanya menjawab. Jika tidak, kita hanya mencetak pengikut, bukan pembela kebenaran. Masih banyak anak di daerah terpencil yang harus berjalan jauh untuk sekolah. Ada yang putus sekolah karena menikah muda, ada yang tidak pernah menyentuh buku sama sekali. Kesetaraan itu masih jauh dari sempurna. Belajar sekarang sering membuat anak stres. Banyak tugas, banyak ujian, tetapi sedikit ruang untuk berkreativitas. Seolah-olah nilai lebih penting daripada kebahagiaan belajar. Padahal anak itu berbeda-beda. Mengapa kita memaksakan mereka untuk sama? Ilmu memang berkembang, tapi moral tidak ikut berkembang. Banyak anak yang cerdas, tapi kurang empati. Banyak yang berprestasi, tapi ia mudah marah, tidak disiplin, dan kurang sopan. Ini artinya pendidikan karakter belum berjalan sempurna. Dan ada satu berita bohong. Murid mudah terpengaruh oleh gambar dan video yang tidak jelas sumbernya. Jika tidak diajari untuk berpikir kritis, mereka bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lihat sekarang ini, komentar jahat, hinaan, bullying digital. Kalau literasi kritis itu rendah, anak-anak bisa menjadi pelaku tanpa sadar. Menurut saya, langkah pertama adalah memerdekakan guru. Guru
sekolah terpencil juga. Percuma kalau sekolah kota maju, tapi sekolah desa tertinggal. Kita perlu pemerataan guru, beasiswa, dan juga fasilitas. Dan jangan lupa membangun literasi kritis sejak dini agar anak-anak ini berani bertanya, benarkah ini? Siapa yang membuat berita ini? Dan apa buktinya? Betul, tapi kita juga harus memastikan kritis itu digunakan dengan cara yang baik. Anak harus diajarkan sopan santun, etika berdiskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Pendidikan karakter tidak bisa dihapus dari sekolah. Pendidikan karakter bisa dibuat sederhana. Ajarkan saling menghargai, mendengarkan, dan membantu. Karakter bukan sekedar upacara, tapi kebiasaan sehari-hari. Guru yang merdeka akan lebih mampu menuntun bakat anak. Bukan semua anak harus pandai matematika. Ada yang berbakat seni, olahraga, menulis, maupun teknologi. Biarkan mereka tumbuh dengan jalurnya masing-masing. Dan jangan lupa, ajarkan mereka integritas. Jangan mencontek, jangan memanipulasi orang. Dan jujurlah meskipun itu sulit. Dari diskusi panjang ini, kita bisa melihat satu hal. Pendidikan bukan hanya tugas guru. Pendidikan adalah kerja bersama. Dan inovasi pendidikan harus berdiri di atas 4 pilar. Merdeka berkreasi, merdeka berpikir, merdeka beramal atau berakhlak, merdeka berakses. Keempat pilar ini saling melengkapi. Untuk para guru muda, ingatlah bahwa anak adalah amanah. Bimbing mereka dengan sabar. Jangan memaksa, tapi tuntunlah. Biarkan mereka menemukan cintanya pada belajar. Untuk semua perempuan Indonesia, jangan takut bermimpi. Sekolah setinggi mungkin, karena perempuan yang berpendidikan bisa mengubah masa depan keluarga dan juga bangsa. Jadilah guru yang mengajarkan nilai, bukan hanya rumus. Ajarkan kebaikan, kesederhanaan, dan empati. Ilmu tanpa akhlak bisa menyesatkan. Hari ini, 4 cahaya bangsa telah berbicara. Mereka meninggalkan warisan untuk kita. Cahaya kemerdekaan belajar, cahaya kesetaraan, cahaya akhlak, cahaya berpikir kritis. Kini, saatnya kita melanjutkannya. Pendidikan adalah cahaya, dan cahaya itu kini berada di tangan kita semua. Teruskan perjuangan gerakan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan drama edukatif dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.